Khalil Gibran, penyair yang hidup di antara surga dan luka dunia. Bayangkan, seorang lelaki muda yang berdiri di tepi bukit Lebanon, menatap matahari yang tenggelam di balik gunung. Di tangannya, sebuah buku lusuh yang penuh dengan coretan puisi dan doa. Angin membawa harum tanah kelahirannya, namun juga membawa kenangan pahit yang tak pernah hilang. Namanya Khalil Gibran, seorang penyair yang menulis tentang cinta, Tuhan, dan luka manusia, tapi di balik kata-katanya yang indah, tersembunyi kisah hidup yang penuh kesepian, penderitaan, dan kerinduan akan surga yang tak pernah ia temukan di dunia ini. Sebelum kita menyelami kisah penuh makna ini, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini, kita akan mengungkap kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh dunia yang hidupnya mengajarkan kita tentang makna sejati kehidupan dan cinta. Bab 1, dari Lembah Sunyi Lebanon. Khalil Gibran lahir pada 6 Januari 1883 di sebuah desa kecil bernama Bjari, di pegunungan Lebanon. Ia lahir di tengah keluarga sederhana. Ayahnya, Halil, adalah seorang pemungut pajak yang sering berurusan dengan hukum, sementara ibunya, Kamila, adalah perempuan kuat yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun masa kecil Gibran tidaklah mudah. Ia tumbuh di wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman, dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik yang seolah tak ada akhir. Dari sinilah, benih-benih kepedihan dan perenungan hidup mulai tumbuh di hatinya. Suatu hari, ketika Gibran masih kecil, ayahnya dipenjara karena tuduhan korupsi. Rumah mereka disita, harta benda habis, dan keluarga Gibran terpaksa hidup dalam penderitaan. Ibunya akhirnya memutuskan untuk migrasi ke Amerika Serikat, tepatnya ke Boston, membawa serta Gibran dan saudara-saudaranya, berharap menemukan kehidupan yang lebih baik. Tapi siapa sangka, perjalanan itu justru menjadi awal dari kisah yang akan mengubah dunia sastra selamanya. Bab 2, dari imigran miskin menjadi seniman. Tahun 1895, keluarga Gibran tiba di Boston. Mereka hidup di kawasan miskin yang dihuni para imigran Timur Tengah. Sang ibu membuka toko kecil, sementara Gibran belajar di sekolah setempat. Di sekolah, guru-gurunya langsung menyadari sesuatu yang berbeda dalam diri anak Lebanon itu. Ia pendiam, sering melamun, tapi ketika menulis, kata-katanya seperti mengalir dari dunia lain. Guru keseniannya memperkenalkan Gibran kepada seorang wanita bernama Mary Haskell, seorang guru dan dermawan kaya yang kemudian menjadi sosok paling penting dalam hidupnya. Mary melihat potensi luar biasa dalam diri Gibran. Ia bukan hanya menjadi sahabat, tapi juga muse, penopang, bahkan editor yang membantu Gibran menulis dalam bahasa Inggris. Dari tangan Mary lah, Gibran tumbuh menjadi penyair yang dikenal dunia. Namun, di balik kedekatan mereka, cinta yang tumbuh antara Gibran dan Mary tidak pernah bersatu. Mary mencintainya, tapi cinta itu tak pernah bisa menjadi nyata. Bagi Gibran, cinta bukan sekadar milik dua manusia, melainkan jembatan menuju Tuhan. Ia menulis, "Cinta tak memiliki keinginan lain kecuali untuk menyempurnakan dirinya sendiri." Bab 3, pulang untuk belajar tentang jiwa. Meski sudah tinggal di Amerika, Khalil Gibran tak pernah melupakan tanah kelahirannya. Tahun 1898, Mary Haskell mengirimnya kembali ke Lebanon agar ia belajar di Beirut. Di sana, Gibran menempuh pendidikan di Madrasah Al-Hikmah, tempat para pemuda Arab belajar filsafat, sastra, dan kebijaksanaan Timur. Di Beirut, Gibran mulai membaca karya para sufi dan penyair Timur, seperti Rumi, Al-Ghazali, dan Ibn Arabi. Dari sinilah, ia mulai menyatukan antara spiritualitas Timur dan rasionalitas Barat, perpaduan yang kelak menjadi ciri khas dalam semua karyanya. Namun, ketika ia kembali ke Boston beberapa tahun kemudian, kabar duka menantinya. Ayah, ibu, dan dua saudaranya meninggal dunia, hanya dalam waktu singkat. Dunia Gibran runtuh. Ia menulis dalam suratnya, "Aku kini sendirian di dunia. Tapi mungkin Tuhan ingin aku mengenal kesepian agar aku memahami makna cinta yang sesungguhnya." Sejak saat itu, Gibran menutup dirinya dalam dunia seni dan puisi. Ia melukis, menulis, dan berbicara dengan Tuhan melalui kata-kata. Bab 4, puisi yang menyentuh langit. Tahun demi tahun berlalu. Gibran mulai dikenal sebagai penulis dan pelukis di Amerika. Ia menulis dalam dua bahasa, Arab dan Inggris. Karya-karyanya seperti The Madman 1918 dan The Forerunner 1920 menggambarkan pencarian jiwa manusia yang hilang di dunia modern. Namun,
Puncak dari semua karyanya datang pada tahun 1923, saat ia menerbitkan buku yang mengubah segalanya, The Prophet, Sang Nabi. Buku itu berisi kumpulan tulisan puitis tentang cinta, kebebasan, penderitaan, dan kematian, disampaikan lewat sosok bijak bernama Al-Mustafa. Dalam satu bab tentang cinta, Gibran menulis, "Ketika cinta memanggilmu, ikutilah dia, meski jalannya sulit dan terjal." The Prophet bukan hanya sekadar buku, ia adalah kitab kebijaksanaan modern yang diterjemahkan ke lebih dari 100 bahasa, dan masih dibaca hingga kini. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai Alkitab penyair. Namun ironinya, di balik kesuksesan besar itu, Gibran tetap hidup dalam kesepian. Ia menulis tentang cinta, tapi tak pernah benar-benar memilikinya. Ia menulis tentang Tuhan, tapi sering merasa jauh darinya. Bab 5, Luka dan Kesunyian yang tak pernah hilang. Di balik kata-kata indahnya, Khalil Gibran menyimpan luka yang dalam. Ia sering jatuh sakit, menderita alkoholisme, dan hidup dalam keheningan di apartemennya di New York. Mary Haskell tetap berada di sisinya, namun hubungan mereka lebih seperti dua jiwa yang saling memahami tanpa memiliki. Dalam surat-surat pribadinya, Gibran menulis, "Aku adalah makhluk setengah bumi, setengah langit. Aku ingin mencintai, tapi dunia membuatku takut. Aku ingin terbang, tapi sayapku patah oleh realitas." Kalimat itu menggambarkan siapa dirinya, seorang penyair yang hidup di antara surga dan luka dunia. Ia memahami bahwa manusia selalu terbelah antara cahaya dan kegelapan, dan di sanalah seni menemukan maknanya. Bab 6, Akhir yang Tenang, Warisan yang Abadi. Pada tahun 1931, Khalil Gibran meninggal dunia di usia 48 tahun karena sirosis hati dan tuberkulosis. Ia meninggalkan dunia dalam kesunyian, tapi dengan warisan yang abadi. Sebelum meninggal, ia berpesan agar jenazahnya dibawa kembali ke tanah kelahirannya, Lebanon. Permintaannya dikabulkan, dan jasadnya dimakamkan di Biarri, di sebuah biara tua yang kini menjadi museum untuk mengenang namanya. Di batu nisannya, tertulis salah satu kutipannya yang paling terkenal. "Aku ingin mencintai sampai sayapku patah. Sebab hanya cinta yang membuat manusia abadi." Kini, karya-karya Gibran telah menjadi jembatan antara timur dan barat, antara iman dan keraguan, antara surga dan luka dunia. Bab 7, Cinta, Tuhan, dan Kemanusiaan. Banyak yang mengenal Gibran dari kutipan-kutipan romantisnya. Tapi sedikit yang tahu, bahwa di balik setiap kata cinta, Gibran sebenarnya berbicara tentang Tuhan. Baginya, cinta bukan sekadar perasaan tapi bentuk tertinggi dari ibadah. Ia berkata, "Tuhan mendengarkan doa dalam diam hatimu, bukan dari kata yang terucap." Dan dalam kesunyian hidupnya, Gibran menemukan bahwa manusia tidak perlu sempurna untuk menjadi indah. Luka, bagi Gibran, adalah cara Tuhan mengukir jiwa. Ia menulis, "Dari penderitaan muncul jiwa yang paling kuat. Dari luka yang paling dalam tumbuh keindahan yang paling sejati." Mungkin itulah mengapa karya-karyanya begitu hidup hingga hari ini, karena Gibran menulis dari tempat yang paling jujur, dari dalam hatinya yang pernah hancur. Bab 8, Khalil Gibran dalam dunia modern. Hingga kini, kata-kata Khalil Gibran terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dari para penyair, pemimpin spiritual, hingga musisi semua menemukan makna dalam kebijaksanaannya. Beberapa tokoh dunia seperti John Lennon, Indira Gandhi, bahkan Nelson Mandela, pernah mengutip tulisannya. The Prophet dijadikan panduan hidup, dibacakan di pernikahan, pemakaman, bahkan di ruang kelas. Kata-katanya melintasi agama, ras, dan zaman. Karena Gibran percaya manusia, apapun agamanya, adalah satu keluarga besar. Ia menulis, "Kau adalah anak dari bumi, dan bumi adalah anak dari surga. Jangan pisahkan dirimu dari keduanya." Bab 9, Hidup di antara surga dan luka dunia. Jika kita melihat kehidupan Khalil Gibran, kita akan menemukan sebuah paradoks. Ia menulis tentang kebahagiaan, tapi hidup dalam duka. Ia berbicara tentang cinta, tapi hidup dalam kesepian. Ia menulis tentang surga, tapi terjebak dalam luka dunia. Namun mungkin justru di sanalah keindahannya. Karena Gibran mengajarkan bahwa dari penderitaan lahir kebijaksanaan, dari kehilangan lahir cinta sejati, dan dari luka lahir puisi yang abadi. Dalam salah satu tulisannya ia berkata, "Kesedihanmu adalah ruang yang kau gali dalam hatimu untuk menampung lebih banyak kebahagiaan."
Dan begitulah ia hidup tidak sebagai orang suci, tapi sebagai manusia yang terus mencari makna di antara cinta dan kesepian. Penutup dan kesimpulan. Khalil Gibran telah pergi hampir 1 abad yang lalu, tapi suaranya masih berbisik di hati jutaan manusia, bahwa cinta, kebebasan, dan Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh, tapi hadir di dalam diri setiap manusia yang berani merasakan. Jadi, ketika kamu merasa kehilangan, kesepian, atau terluka, ingatlah kata-kata Gibran. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Karena mungkin, seperti Gibran, kita semua sedang belajar, hidup di antara surga dan luka dunia. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jika kamu suka dengan kisah-kisah tokoh dunia penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar, siapa tokoh berikutnya yang ingin kamu dengar kisahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap hidup dengan cinta, dan temukan surga di dalam luka.